Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah IS Audit and Control yang diampu oleh Ibu Anissa Hakim Purwantini, SE MSc. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi terkait Auditing Operating System and Networks. Kelompok 5 terdiri dari Fania Almira dengan PM 20 0102 0006, lalu ada Risma Fatimah dengan NPM 20 0102 0007, dan Ahmad Setio Adi Nugroho dengan NPM 20 0102 0023. Nah, adapun pembahasan pada pemaparan materi kali ini, yaitu yang pertama ada Auditing Operating System, lalu yang kedua ada Auditing Networks, lalu yang ketiga ada Auditing Electronic Data Interchange atau biasa disingkat dengan EDI, dan lalu yang keempat itu ada Auditing PC Batch Accounting System. Lalu juga ada review artikel dan implementasi kasus. Yang pertama terkait dengan auditing sistem operasi. Audit sistem informasi. Di sini sistem informasi merupakan program kendali komputer yang mengendalikan pengguna dan aplikasi untuk berbagai dan untuk mengakses sumber daya komputer seperti prosesor, memori utama, database, dan printer. Kemudian pada sistem informasi operasi ini terdapat tujuan. Yang pertama yaitu menerjemahkan bahasa tingkat tinggi ke dalam bahasa tingkat mesin yang dapat dijalankan oleh suatu komputer. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya komputer kepada pengguna, kelompok kerja, serta aplikasi. Kemudian yang ketiga yaitu mengelola tugas penjadwalan pekerjaan dan multiprogramming. Pada sistem operasi ini terdapat 5 tujuan pengendalian. Yang pertama yaitu sistem operasi harus melindungi dirinya sendiri dari pengguna. Kemudian sistem operasi harus melindungi pengguna satu sama lainnya. Kemudian yang ketiga, sistem operasi harus melindungi pengguna dari dirinya sendiri. Yang keempat, sistem operasi harus dilindungi dari dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu sistem operasi harus dilindungi dari lingkungannya. Kemudian terkait keamanan pada sistem operasi. Keamanan sistem operasi ini akan melibatkan kebijakan, prosedur, dan kontrol yang akan menentukan siapa yang dapat mengakses untuk sistem operasi, sumber daya yang digunakan, dan tindakan apa yang dapat diambil. Berikut ini merupakan komponen-komponen dalam sistem operasi. Yang pertama terkait dengan prosedur logon. Prosedur logon ini merupakan garis pertahanan pertama sistem operasi terhadap akses yang tidak sah. Yang kedua yaitu akses token. Akses ini merupakan informasi pada token yang digunakan untuk menyetujui semua tindakan yang dilakukan oleh pengguna selama sesi atau kegiatan ini terjadi. Yang ketiga yaitu akses control list. Daftar kontrol akses ini akan ditetapkan pada setiap sumber daya teknologi informasi yang mengontrol akses ke dalam sumber daya. Kemudian yang keempat yaitu discretionary access privilege, yaitu administrator pada sistem pusat biasanya akan menentukan siapa yang diberikan akses ke dalam sumber daya tertentu, serta memelihara daftar untuk kontrol akses. Kemudian dalam sistem terdistribusi, pengguna akhir ini dapat menjadi pengontrol untuk sumber daya tersebut. Kemudian terdapat akses terhadap integritas sistem operasi. Di sini sistem operasi memiliki tujuan pengendalian yang tidak dapat tercapai karena adanya kelemahan pada sistem operasi yang dieksploitasi dengan cara sengaja atau tidak sengaja. Terdapat ancaman yang tidak disengaja, ini termasuk ke dalam kegagalan perangkat keras yang menyebabkan sistem operasi ini dapat terhambat.
Sedangkan untuk ancaman yang disengaja seperti upaya untuk mengakses data secara ilegal atau melanggar privasi pengguna untuk keuntungan finansial suatu individu. Kontrol sistem operasi dan tes audit. Di sini terdapat 4 yang terkait dengan kontrol sistem operasi dan tes audit. Yang pertama terkait pengendalian hak akses, yang kedua pengendalian kata sandi, yang ketiga pengendalian terhadap malware dan program yang dapat merusak atau berbahaya, dan yang keempat yaitu pengendalian jejak audit. Pertama mengenai pengendalian hak akses. Hak akses pengguna ini diberikan kepada individu dan seluruh kelompok kerja yang diberikan wewenang untuk menggunakan sistem. Di sini hak akses ini akan menentukan direktori, file, aplikasi, dan sumber daya lain yang dapat diakses oleh individu ataupun kelompok, serta untuk menentukan jenis tindakan yang dapat diambil oleh organisasi itu sendiri. Yang kedua terkait pengendalian kata sandi. Kata sandi ini merupakan kode rahasia yang dimasukkan oleh pengguna untuk memperoleh akses ke dalam sistem aplikasi, file data, atau server suatu jaringan. Di sini bila pengguna tidak memberikan kata sandi yang benar, sistem aplikasi harus menolak akses. Di sini terdapat perilaku ancaman keamanan pada kata sandi, seperti lupa kata sandi dan terkunci dari sistem, kemudian gagal dalam mengubah kata sandi secara sering. Yang ketiga terdapat sindrom post-it. Kata sandi ini ditulis dan ditampilkan kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu kata sandi sederhana serta mudah ditebak oleh penjahat komputer. Yang ketiga ada pengendalian kata sandi. Kata sandi yang dapat digunakan kembali dengan pengguna ini akan memasukkan kata sandi ke dalam sistem satu kali, kemudian menggunakan kembali untuk mendapat akses di masa yang akan mendatang. Kemudian kata sandi untuk sekali pakai. Kata sandi ini dapat terus berubah. Yang keempat yaitu terdapat pengendalian terhadap malware dan program yang dapat merusak atau berbahaya. Di sini terdapat ancaman dari program yang dapat merusak dapat dikurangi dengan kombinasi dengan pengendalian teknologi dan prosedur administratif yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri. Kemudian terdapat pengendalian jejak audit. Di sini jejak audit merupakan sebuah log yang akan mencatat aktivitas pada tingkat sistem, aplikasi, dan pengguna. Di sini sistem operasi akan memungkinkan manajemen untuk memiliki tingkat audit yang dicatat ke dalam log. Di sini terdapat 2 jenis log pada jejak audit. Yang pertama, keystroke monitoring, yaitu pemantauan yang digunakan untuk merekonstruksi detail suatu peristiwa atau sebagai kontrol nyata untuk mencegah instruksi yang tidak sah. Kemudian event monitoring. Di sini pemantauan dilakukan untuk mencatat ID pengguna yang mengakses sistem. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai jaringan audit. Yang pertama mengenai jaringan audit. Di sini terdapat ketergantungan pada jaringan untuk komunikasi bisnis yang akan menyebabkan kekhawatiran terhadap suatu akses yang tidak sah pada informasi yang rahasia. Di sini LAN menjadi platform untuk aplikasi dan data yang sangat penting, informasi kepemilikan, data pelanggan, dan untuk mencatat keuangan yang beresiko. Terdapat paradoks dari jaringan, yaitu jaringan ada untuk menyediakan akses pengguna ke dalam sumber daya bersama. Namun tujuan terpenting dari jaringan dimanapun adalah untuk mengontrol suatu akses tersebut. Kemudian pada jaringan ini terdapat risiko seperti risiko
intranet dan internet. Di sini terkait risiko intranet. Intranet sendiri terdiri dari jaringan LAN kecil dan WAN besar yang berisi ribuan kode individual. Intranet ini akan digunakan untuk menghubungkan karyawan pada satu gedung, antar gedung pada tempat yang sama, antar lokasi yang tersebar secara geografis. Di sini pada risiko intranet terdapat 4 risiko, yaitu yang pertama, intersepsi pesan jaringan. Kode individual intranet ini akan terhubung ke saluran bersama yang akan mengirimkan ID pengguna, kata sandi, email, dan file untuk data keuangan. Yang kedua, akses ke database perusahaan. Intranet yang terhubung ke database pusat perusahaan akan meningkatkan risiko karyawan untuk dapat melihat, mengubah, merusak, atau menyalin data. Yang ketiga yaitu terdapat privilege untuk karyawan. Di sini karyawan sistem informasi merupakan kelompok yang akan diberikan akses sehingga akan memungkinkan untuk mengakses data yang sangat penting. Dan yang keempat yaitu keengganan untuk mengadili. Di sini salah satu kontribusi pada kejahatan komputer yaitu keengganan untuk suatu organisasi untuk mengadili seorang penjahat karena adanya berbagai alasan pada organisasi itu sendiri. Kemudian risiko internet. Pada risiko internet ini ada 3 hal. Yang pertama terkait IP spoofing. IP spoofing merupakan bentuk penyamaran untuk memperoleh suatu akses yang tidak sah ke dalam server web atau melakukan suatu tindakan yang akan melanggar hukum tanpa mengungkapkan identitas seseorang. Yang kedua terkait denial of service attack. Di sini DOS merupakan serangan pada server sehingga untuk mencegahnya untuk melayani pengguna yang tidak sah. Di sini serangan DOS ini meliputi Synflux, kemudian Smurf, dan Distribute Denial of Service atau DDoS. Kemudian terkait risiko kegagalan pada peralatan. Risiko pada jaringan terdiri dari jalur komunikasi gelombang mikro dan serat optik, komponen perangkat keras, dan komponen perangkat lunak. Kegagalan dari peralatan ini akan mengganggu, merusak, atau menghancurkan transmisi antara pengirim serta dan penerima dan akan mengakibatkan hilangnya suatu database. Baik, di sini saya Fani Almira akan melanjutkan pemaparan materi dari Mbak Risma. Nah, di sini ada mengendalikan jaringan. Nah, pada bagian ini itu akan dikaji terkait berbagai teknik pengendalian yang bisa digunakan untuk memitigasi resiko yang diuraikan sebelumnya. Nah, dimulai dengan meninjau beberapa kontrol untuk menghadapi ancaman subversif termasuk firewall, inspeksi paket mendalam, enkripsi, dan teknik kontrol pesan. Nah, hal ini itu diikuti dengan tujuan audit dan juga prosedur yang terkait dengan pengendalian ini. Nah, bagian ini itu kemudian akan menyajikan pengendalian, tujuan audit, dan juga prosedur audit terkait dengan ancaman kegagalan peralatan. Nah, lalu yang berikutnya yaitu ada pengendalian risiko dari ancaman subversif. Di sini yang pertama yaitu ada firewall. Nah, jadi firewall itu apa sih? Jadi firewall itu adalah sistem yang menerapkan kontrol akses antara dua jaringan. Nah, untuk dapat menyelesaikan ini, maka yang pertama, semua lalu lintas antara jaringan luar dan intranet organisasi itu harus lewat melalui firewall itu. Lalu yang kedua, hanya lalu lintas resmi antara organisasi dan pihak luar yang diizinkan untuk melewati firewall. Dan lalu yang ketiga yaitu adalah firewall itu harus kebal terhadap penetrasi baik dari luar maupun dari dalam organisasi. Nah, di sini terdapat
dua bentuk dari firewall itu. Ada yang pertama adalah firewall tingkat jaringan, dan yang kedua yaitu adalah firewall tingkat aplikasi. Nah, firewall tingkat jaringan itu akan memberikan kontrol akses yang efisien, namun dengan keamanan yang cenderung lebih rendah. Nah, firewall jenis ini itu terdiri dari router penyaringan yang memeriksa alamat sumber dan juga tujuan yang dilampirkan pada paket pesan masuk. Nah, lalu yang kedua yaitu adalah firewall tingkat aplikasi, yang mana ini memberikan tingkat keamanan jaringan yang lebih tinggi dan dapat disesuaikan. Namun, firewall jenis ini itu akan menambah overhead pada konektivitas. Nah, firewall tingkat aplikasi itu juga dapat menyediakan pencatatan transmisi dan alat audit yang komprehensif untuk melaporkan aktivitas yang tidak sah. Nah, keamanan firewall tingkat tinggi itu dimungkinkan untuk menggunakan sistem dual home. Nah, lalu yang kedua yaitu adalah mengontrol serangan penolakan layanan. Nah, di sini terdapat 3 bentuk umum dari serangan penolakan layanan, yaitu yang pertama ada serangan banjir SYN, lalu ada serangan Smurf, dan yang ketiga itu adalah serangan penolakan layanan terdistribusi atau DDoS. Nah, jadi manajemen TI dan jaringan itu dapat mengambil 2 tindakan untuk dapat mengatasi hal-hal yang semacam ini, yaitu yang pertama adalah host internet itu harus bisa menerapkan kebijakan tanggung jawab sosial dengan memprogram firewall mereka untuk memblokir paket pesan keluar yang berisi alamat IP internal yang tidak valid. Nah, lalu yang kedua yaitu adalah keamanan perangkat lunak itu tersedia untuk situs target yang memindai koneksi setengah terbuka. Nah, di antara ketiga serangan yang tadi sudah disebutkan itu, nah serangan penolakan layanan terdistribusi atau DDoS itu merupakan serangan yang paling sulit untuk dilawan. Nah, di sini ada penanggulangannya, yaitu adalah banyak organisasi itu telah berinvestasi dalam sistem pencegahan intrusi atau IPS yang menggunakan inspeksi paket mendalam atau DPI untuk menentukan kapan serangan itu sedang berlangsung. Lalu yang ketiga yaitu adalah enkripsi. Nah, jadi enkripsi itu merupakan konversi data menjadi kode rahasia untuk dapat disimpan dalam database dan transmisi melalui jaringan. Nah, pengirim itu biasanya menggunakan algoritma enkripsi untuk mengkonversi pesan asli atau biasa disebut clear text menjadi kode yang setara atau biasa disebut dengan ciphertext. Nah, metode enkripsi paling awal itu disebut dengan Caesar Cipher, yang mana Caesar ini memiliki 2 komponen mendasar, yaitu ada kunci dan algoritma. Kunci itu merupakan nilai matematika yang dipilih oleh pengirim, dan algoritma itu merupakan prosedur menggeser setiap huruf dalam pesan teks jelas sejumlah posisi yang ditunjukkan oleh nilai kunci. Nah, di sini terdapat 2 metode enkripsi yang umum digunakan, yaitu ada enkripsi kunci pribadi atau private dan juga enkripsi kunci publik. Nah, pada enkripsi kunci pribadi atau private, di sini terdapat standar enkripsi tingkat lanjut atau AAS yang merupakan teknik enkripsi 128 bit yang telah menjadi standar pemerintah Amerika Serikat untuk enkripsi kunci pribadi. Nah, algoritma AAS ini menggunakan satu kunci yang diketahui oleh pengirim dan juga penerima pesan. Nah, enkripsi triple DES itu merupakan peningkatan dari teknik enkripsi lama yang disebut dengan standar enkripsi data atau DES. Nah, terdapat 2 bentuk enkripsi triple DES, yaitu ada EE3 dan EDE3. Lalu yang kedua yaitu adalah enkripsi kunci publik. Nah, enkripsi kunci publik itu menggunakan 2 kunci yang berbeda, yaitu satu untuk menyandikan pesan dan yang lainnya itu untuk mendekodekannya. Nah, RSA itu adalah metode kriptografi kunci publik yang sangat aman. Namun metode ini itu insentif secara komputasi dan jauh lebih lambat dibandingkan dengan enkripsi DES standar. Lalu yang keempat yaitu ada tanda tangan digital. Nah, jadi tanda tangan digital itu merupakan autentikasi elektronik yang tidak dapat dipalsukan. Nah, ini itu digunakan untuk memastikan bahwa pesan ataupun dokumen yang dikirimkan oleh pihak pengirim itu tidak dirusak setelah tanda tangan itu diterapkan.
Nah, jadi pengirim itu menggunakan algoritma hashing satu arah untuk menghitung intisari pesan teks. Nah, intisarinya itu adalah nilai matematis yang dihitung dari isi pesan teks. Nah, intisari itu kemudian dienkripsi menggunakan kunci pribadi pengirim untuk nantinya itu menghasilkan tanda tangan digital. Nah, lalu selanjutnya tanda tangan digital dan pesan teks itu dienkripsi menggunakan kunci publik penerima dan dikirimkan kepada penerima. Nah, di pihak penerima, pesan itu dienkripsi menggunakan kunci pribadi penerima untuk dapat menghasilkan tanda tangan digital atau intisari terenkripsi dan versi teks jelas dari pesan tersebut. Nah, lalu penerima itu akan menggunakan kunci publik pengirim untuk mendeskripsi sinyal digital untuk menghasilkan intisari. Nah, yang terakhir, penerima itu kemudian akan menghitung ulang intisari dari teks yang jelas menggunakan algoritma hashing asli dan lalu membandingkannya dengan intisari yang telah dikodekan. Lalu yang berikutnya yaitu adalah sertifikat digital. Nah, jadi verifikasi identitas pengirim itu memerlukan sertifikat digital, yang mana sertifikat digital itu nantinya dikeluarkan oleh pihak ketiga terpercaya yang disebut sebagai otoritas sertifikasi atau CA. Nah, jadi sertifikat digital ini nantinya itu digunakan bersama dengan sistem enkripsi kunci publik untuk mengautentikasi pengirim pesan. Nah, jadi sertifikat digital itu dikirimkan dengan pesan terenkripsi untuk mengautentikasi pengirim. Nah, penerima itu menggunakan kunci publik CA yang dipublikasikan secara luas untuk dapat mendeskripsikan kunci publik pengirim yang dilampirkan pada pesan. Nah, kunci publik pengirim itu kemudian digunakan untuk dapat mendeskripsikan pesan tersebut. Nah, infrastruktur kunci publik atau biasa disingkat dengan PKI itu merupakan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan kegiatan ini. Nah, terdapat sistem PKI, yaitu yang pertama adalah otoritas sertifikasi yang menerbitkan dan mencabut sertifikat digital. Lalu yang kedua yaitu adalah otoritas pendaftaran yang memverifikasi identitas pemohon sertifikat. Dan lalu yang ketiga yaitu adalah tempat penyimpanan sertifikasi, yaitu database yang dapat diakses oleh publik, yang mana itu berisi informasi terkini terkait sertifikat yang masih berlaku dan juga daftar pencabutan sertifikasi dari sertifikat yang telah dicabut serta alasan dari pencabutannya. Lalu yang berikutnya yaitu adalah penomoran urutan pesan. Nah, jadi penyusup dalam saluran komunikasi itu mungkin mereka itu akan mencoba untuk menghapus pesan dari aliran pesan, mereka juga bisa untuk mengubah urutan pesan yang diterima, atau bahkan mereka juga bisa menggandakan pesan. Nah, jadi dengan melalui penomoran urut pesan, nomor urut yang dimasukkan ke dalam setiap pesan dan setiap upaya yang semacam itu akan terlihat jelas dari pihak penerima. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu adalah log transaksi pesan. Nah, jadi seorang penyusup itu mungkin saja berhasil untuk menembus sistem dengan mencoba kombinasi kata sandi dan juga ID pengguna yang berbeda. Nah, oleh karena itu, semua pesan yang masuk dan keluar itu serta upaya akses yang gagal itu harus dicatat dalam log transaksi pesan. Nah, log itu harus mencatat ID pengguna, waktu akses, dan juga lokasi terminal atau nomor telepon asal akses. Lalu yang berikutnya yaitu adalah teknik permintaan respon. Nah, jadi seorang penyusup itu mungkin berusaha untuk mencegah ataupun menunda penerimaan pesan dari pengirim. Nah, ketika pengirim dan penerima itu tidak saling berhubungan, penerima itu mungkin tidak mengetahui apakah saluran komunikasi itu telah terputus dari pesan yang telah dialihkan. Nah, dengan menggunakan teknik permintaan respons, pesan kontrol dari pengirim dan respon dari penerima itu akan dikirim secara periodik dan interval tersinkronisasi. Nah, waktu pesan itu harus mengikuti pola acak yang akan sulit ditentukan dan dihindari oleh penyusup. Lalu yang berikutnya yaitu adalah perangkat panggilan balik. Nah, jadi kelemahan umum dari teknologi yaitu adalah bahwa mereka itu menerapkan tindakan keamanan setelah penjahat itu terhubung ke server jaringan. Nah, perangkat panggilan balik itu mengharuskan pengguna dial-in itu memasukkan kata sandi dan diidentifikasi. Nah, sistem kemudian itu akan memutus koneksi untuk melakukan autentikasi pengguna. Nah, jika penelpon itu diberi wewenang, perangkat panggilan balik itu akan menghubungi nomor penelpon untuk membuat sambungan baru.
Nah, hal ini itu akan membatasi akses ke terminal resmi atau nomor telepon dan mencegah penyusup untuk menyamar sebagai pengguna yang sah. Nah, lalu yang berikutnya yaitu adalah tujuan audit terkait ancaman subversif. Nah, jadi tujuan auditor yaitu adalah untuk memverifikasi keamanan dan juga integritas transaksi keuangan dalam menentukan bahwa kontrol jaringan itu yang pertama dapat mencegah dan mendeteksi akses ilegal baik secara internal maupun dari internet. Lalu yang kedua yaitu adalah akan menjadikan data apapun yang berhasil ditangkap oleh pelaku tidak berguna. Dan yang ketiga yaitu adalah cukup untuk menjaga integritas dan keamanan fisik data yang terhubung ke dalam jaringan. Lalu yang berikutnya yaitu adalah prosedur audit terkait ancaman subversif. Nah, jadi untuk dapat mencapai tujuan pengendalian ini, auditor itu dapat melakukan pengujian pengendalian berikut, yaitu yang pertama adalah meninjau kecukupan firewall dalam mencapai keseimbangan yang tepat antara kontrol dan juga kenyamanan berdasarkan tujuan bisnis organisasi dan potensi risiko. Nah, jadi kriteria untuk menilai efektivitas firewall itu dapat mencakup 5 hal, yaitu ada fleksibilitas, layanan proxy, penyaringan, pemisahan sistem, alat audit, dan yang terakhir yaitu adalah selidiki kelemahannya. Nah, lalu prosedur yang kedua yaitu adalah verifikasi bahwa sistem pencegahan intrusi atau IPS dengan inspeksi paket mendalam atau DPI itu tersedia untuk organisasi yang rentan terhadap serangan DDoS, seperti contohnya itu adalah lembaga keuangan. Lalu yang ketiga yaitu adalah meninjau proses keamanan yang mengatur administrasi kunci enkripsi data. Lalu yang keempat yaitu adalah verifikasi proses enkripsi dengan mengirimkan pesan percobaan dan memeriksa isinya di berbagai titik sepanjang saluran antara lokasi pengirim dan juga penerima. Lalu yang kelima yaitu adalah tinjau log transaksi pesan untuk memverifikasi bahwa semua pesan yang diterima dalam urutan yang benar. Lalu yang keenam yaitu adalah uji pengoperasian fitur panggilan balik dengan melakukan panggilan tidak sah dari luar instalasi. Lalu yang berikutnya yaitu adalah pengendalian risiko kegagalan peralatan. Di sini yang pertama itu ada liner errors. Nah, jadi masalah paling umum dalam komunikasi data yaitu adalah adanya kehilangan data karena kesalahan saluran. Nah, dua teknik berikut itu biasanya digunakan untuk dapat mendeteksi dan juga memperbaiki kesalahan data sebelum diproses. Nah, yang pertama yaitu adalah periksa gema. Nah, periksa gema ini melibatkan penerima pesan yang mengembalikan pesan ke pengirim. Dan lalu yang kedua yaitu adalah pemeriksaan paritas. Nah, jadi pemeriksaan paritas itu menggabungkan bit tambahan ke dalam struktur string bit ketika dibuat atau ditransmisikan. Nah, paritas ini dapat bersifat vertikal dan horizontal atau longitudinal. Nah, lalu yang berikutnya yaitu adalah tujuan audit terkait kegagalan peralatan. Nah, jadi tujuan auditor yaitu adalah untuk memverifikasi integritas transaksi perdagangan elektronik dengan menentukan bahwa terdapat pengendalian untuk mendeteksi dan juga memperbaiki kehilangan pesan akibat kegagalan peralatan. Dan lalu yang ketiga itu adalah prosedur audit terkait kegagalan peralatan. Nah, jadi untuk dapat mencapai tujuan pengendalian ini, seorang auditor itu dapat memilih sampel pesan dari log transaksi dan memeriksanya untuk dapat melihat konten yang kacau yang disebabkan oleh gangguan saluran. Nah, auditor itu harus bisa memverifikasi bahwa semua pesan yang rusak itu telah berhasil dikirim ulang. Selanjutnya, saya Ahmad Sutardinugroho dengan NPM 20.01.02.0023 akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai audit pertukaran data elektronik atau EDI. Perjanjian ini merupakan landasan bagi proses bisnis yang sepenuhnya otomatis yang disebut pertukaran data elektronik atau EDI. Definisi umum EDI adalah pertukaran informasi bisnis antar perusahaan yang dapat diproses komputer dalam format standar. Beberapa fitur penting EDI sebagai berikut. Yang pertama, EDI adalah upaya antar organisasi. Sebuah perusahaan tidak terlibat dalam EDI sendirian. Dan yang kedua, sistem informasi mitra dagang secara otomatis memproses transaksi. Dalam lingkungan EDI murni, tidak ada perantara manusia yang menyetujui atau mengotorisasi transaksi. Otorisasi
Si kewajiban bersama dan praktik bisnis berlaku pada transaksi semuanya ditentukan sebelumnya berdasarkan perjanjian mitra dagang. Yang ketiga, informasi transaksi dikirimkan dalam format standar. Hal ini memungkinkan perusahaan dengan sistem internal yang berbeda dapat bertukar informasi dan melakukan bisnis. Standar EDI. Kunci keberhasilan EDI adalah penggunaan format standar untuk pengiriman pesan antar sistem yang berbeda. Selama bertahun-tahun, baik di Amerika Serikat maupun internasional, sejumlah format telah dikembangkan. Standar yang digunakan secara internasional adalah format EDI untuk administrasi, perdagangan, dan transportasi atau EDI fax. Manfaat EDI. EDI telah membuat terobosan besar di sejumlah industri, termasuk otomotif, bahan makanan, retail, layanan kesehatan, dan elektronik. Berikut adalah beberapa penghematan EDI umum yang membenarkan pendekatan ini. Penguncian data. EDI mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan entry data. Pengurangan kesalahan. EDI keuangan. Menggunakan transfer dana elektronik atau EFT untuk pengeluaran kas dan pemrosesan penerimaan kas lebih rumit dibandingkan menggunakan EDI untuk aktivitas jual beli. EFT membutuhkan bank perantara antar mitra dagang. Kontrol EDI. Tidak adanya campur tangan manusia dalam proses EDI menghadirkan perubahan unik pada masalah pengendalian tradisional, termasuk memastikan bahwa transaksi sah dan sah, mencegah akses tidak sah ke file data, dan memelihara jejak audit transaksi. Otorisasi dan validasi transaksi. Baik pelanggan maupun pemasok harus menetapkan bahwa transaksi yang sedang diproses adalah kepada atau dari mitra dagang yang sah dan diberi wewenang. Hal ini dapat dicapai dalam waktu 3 poin dalam prosesnya. Yang pertama, beberapa VAN mempunyai kemampuan validasi kata sandi dan kode ID pengguna untuk vendor dan mencocokkannya dengan file pelanggan yang valid. VAN menolak transaksi mitra dagang yang tidak sah sebelum mencapai sistem vendor. Yang kedua, sebelum dikonversi, perangkat lunak terjemahan dapat memvalidasi ID mitra dagang dan kata sandi terhadap file validasi di database perusahaan. Dan yang ketiga, sebelum diproses, perangkat lunak aplikasi mitra dagang merujuk pada pelanggan yang sah file tomat dan vendor untuk memvalidasi transaksi. Pengujian kontrol akses. Keamanan atas file dan database mitra dagang yang valid adalah inti dari kerangka kontrol EDI. Auditor dapat memverifikasi kecukupan pengendalian dengan cara berikut. Auditor harus menentukan bahwa akses ke file vendor atau pelanggan yang valid terbatas. Banyak vendor menargetkan produk mereka untuk kebutuhan unik industri tertentu, seperti hanya ditujukan kepada karyawan yang berwenang. Auditor harus memverifikasi bahwa kata sandi dan tabel otoritas mengontrol akses ke file dan bahwa data dienkripsi. Perjanjian perdagangan akan menentukan tingkat akses yang harus dimiliki mitra dagang terhadap catatan database perusahaan seperti tingkat inventaris dan daftar harga. Auditor harus merekonsiliasi ketentuan perjanjian pedagang dengan hak akses mitra dagang yang tercantum dalam tabel otoritas database. Auditor harus melakukan simulasi akses terhadap sampel mitra dagang dan berupaya melanggar hak akses. Kontrol akses. Mitra dagang kesepakatan akan menentukan tingkat kontrol akses yang diterapkan. Misalnya, mungkin mengizinkan sistem pelanggan untuk mengakses file inventaris vendor untuk menentukan apakah inventaris tersedia. Selanjutnya, audit sistem akuntansi berbasis PC. Pasar perangkat lunak menawarkan ratusan sistem akuntansi berbasis PC. Berbeda dengan sistem mainframe dan client server yang sering dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pengguna tertentu. Aplikasi PC cenderung merupakan sistem tujuan umum yang melayani berbagai kebutuhan. Strategi ini memungkinkan vendor perangkat lunak memproduksi secara massal produk standar berbiaya rendah dan bebas kesalahan. Risiko dan kontrol sistem PC. Sistem operasi komputer dan teknik kontrol jaringan di lingkungan mainframe dan terdistribusi memberikan keamanan sistem yang efektif. Namun, sistem akuntansi PC menciptakan masalah pengendalian unik bagi akuntan yang timbul dari kelemahan bawaan dalam sistem operasi mereka dan lingkungan PC secara umum. Kelemahan sistem operasi berbeda dengan sistem mainframe. PC hanya memberikan keamanan minimal untuk file data dan program yang ada di dalamnya. Kelemahan kontrol ini melekat pada ID desain sistem operasi PC. Ditujukan terutama sebagai sistem pengguna tunggal, mereka dirancang untuk membuat pengguna komputer menjadi mudah dan memfasilitasi akses, bukan membatasinya seperti kontrol akses lemah, pemisahan tugas yang tidak memadai,
kontrol kata sandi bertingkat, risiko pencurian, prosedur pencadangan yang lemah. Selanjutnya, review artikel dan implementasi kasus. Selanjutnya, review artikel. Penulis yaitu Indra Dwinanto dan Hari Setiani. Judul implementasi keamanan komputer pada aspek confidentiality, integrity, availability atau CI menggunakan tools Linux Audit System. Jurnal Maklumatika pada tahun 2021. Selanjutnya abstrak. Keamanan komputer berhubungan dengan pencegahan terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer. Celah keamanan dapat terbuka dikarenakan perangkat komputer diinstal program aplikasi yang terhubung jaringan lokal maupun internet membuka port komunikasi. Tujuan penelitian ini adalah meminimalisir ancaman keamanan komputer dengan tools Linux Audit System. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, Network Development Life Cycle and DLC. Hasil yang dicapai penelitian ini adalah mengimplementasikan keamanan komputer dengan OS Linux, Fedora, dan tools Linux Audit System agar meminimalisir kerugian yang terjadi. Simpulan dari penelitian ini adalah dengan confidentiality, integrity, dan availability atau CA, maka ancaman yang terjadi pada komputer menggunakan OS Linux Fedora dapat diminimalisir dengan cara mengupdate sistem operasi secara berkala, mengecek data yang dikirim menggunakan tools hashing, membuat password file of ID sebelum dikirimkan, dan selalu memisahkan user biasa dengan user privilege. Selanjutnya, latar belakang. Salah satu syarat dalam melakukan kegiatan keamanan komputer adalah adanya internet dalam pengelolaannya. Saat ini, internet merupakan sarana komunikasi modern yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Port komunikasi yang terbuka secara bebas juga bisa menjadi ancaman bagi keamanan data yang ada dalam sistem jaringan komputer. Sangat mungkin penyusup dapat masuk ke dalam komputer dan bahkan ke seluruh komputer di dalam jaringan komputer jika port dibiarkan terbuka secara bebas. Metode penelitian yaitu kepustakaan, yang kedua observasi dan wawancara, yang ketiga implementasi keamanan komputer. Hasil dan simpulan. Yang pertama, keamanan komputer merupakan hal yang wajib diketahui oleh semua orang yang beraktivitas menggunakan device komputer dengan berpatokan pada aspek keamanan komputer yaitu confidentiality, integrity, dan availability atau CA. Maka ancaman yang bisa terjadi pada komputer menggunakan OS Linux Fedora dapat diminimalisir dengan cara memperbarui sistem operasi secara terus-menerus, mengecek data yang dikirim dan menggunakan tools hashing, membuat password file sebelum dikirimkan, dan selalu memisahkan user biasa dan user privilege. Yang kedua, penggunaan komputer dalam kegiatan sehari-hari haruslah diimbangi oleh awareness setiap pengguna akan artinya keamanan komputer. Selanjutnya, studi kasus. Kebocoran data marak terjadi. Sukamta, BSSN segera audit keamanan dan kementerian pada tanggal 9 September 2022. Anggota DPR meminta Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN melakukan audit keamanan cyber seluruh kementerian dan lembaga lantaran sering terjadi kebocoran data. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh anggota Komisi 1 DPR Sukamta merespon maraknya kebocoran data secara beruntun beberapa waktu lalu. Dari hasil audit, bisa segera ditindaklanjuti dengan melakukan penguatan sistem keamanan data, kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Jumat 9 September. Menurutnya, kebocoran data secara beruntun terus menimpa beberapa kementerian atau lembaga negara. Dugaan terbaru kebocoran data terjadi pada KPU yang berisi 105 juta data kependudukan warga Indonesia. Adapun data yang bocor diantaranya nama lengkap, NIK, nomor KK, alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, hingga keterangan soal disabilitas. Menurutnya, risiko dari kebocoran data ini sangatlah besar. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.